Mulai hari ini, siapa melaut, melawan saya. Siapa membeli, melawan saya. Melawan saya. Saya tidak akan membiarkannya hidup di laut ini. Sudah pulang. Bonusnya sudah diterima. Paman tidak menipu? Ibu. Aku bekerja setahun penuh. Paman beri 30.000. Dia malah mengusirku. Dia berani sekali. Ayah. Pasin untuk sementara aman. Perlu observasi rumah sakit. Segera urus administrasinya. Baik. Terima kasih. Hang. Bagaimana kondisi paman dan bibi? Sudah tertolong? Bin. 5 tahun di militer. Ayah beri tabungan. Agar kerja pada paman. Aku percaya. Setahun, bangun jam 3 pagi. Selesai jam 10 malam. Bin, cari jalan hidup sendiri. Bang Hang, instruksinya. Pesan kakek sebelum tiada. Jarum pencari naga. Lihat tak terlihat. Hang, aku ikut denganmu. Hang, kita mau kemana? Teluk Pasang surut. Pantai habis dikuras. Kerang tak sisa. Kakek bilang, air surut 3 meter. Naga beri petunjuk. Bukan tidak ada, tapi karena salah mencari tempat. Hang, memang tidak ada. Lihat Pak Sun. Menggali seharian. Cuma dapat setengah ember keong. Tenggara. 15 langkah. Di sini, cepat gali. Sial. Hang, kerang ini sangat besar. Lebih panjang dari tanganku. Lanjutkan menggali. Hang, ternyata ada. Di bawah sini sarangnya. Hang, keranjang ini sudah tidak muat. 7 raja teripang saja. 1 ekor 2 jin. Air pasang. Selesai kerja. Belum pernah melihat hasil sebesar ini seumur hidup. Yao, Bin, kalian dapat dari mana? Beruntung saja. Menemukan 20 tahun menggali. Kerang sebesar ini hanya pernah kulihat 30 tahun lalu. Anak muda, dapat di mana? Kerang darah besar. Liar. Kualitas 120 per jin. Tawar 100, ambil semua. 110, aku beli semua. Minggir. Anak muda, gali sendiri? Ya. Kepala koki restoran Hong Yun. Nama saya Shang. Kualitas barangmu. Selama 20 tahun. Terbaik kulihat. 200 per jin. Berapa punya? Aku beli semua. Koki Shang, Anda tidak sopan. Saya tanya duluan. Berapa tawaranmu? Tadi 110. Chef Xiang 200. Berani tawar. Koki Xiang, sepakat. Kapalan di tangan. Pernah tentara. 5 tahun militer. Tahun lalu baru pensiun. 200 per jin. Total teripang 47 jin. 23 jin kerang. Genapkan saja. 16.000. Koki Xiang, uang diterima. Harga terlalu tinggi. Tidak tinggi. Kualitas ini. Hidang kemeja. Dijual 3 kali. Chain kecil, aku ada pertanyaan. Berapa lama melaut? Hari baru pertama. Hari pertama. Tangkapan pantai tua. Boleh diam. Ingatlah, air laut dalam. Ada barang bagus. Ada yang iri. Mau jual lagi? Hubungi nomor ini. Jangan di pasar. Terlalu mencolok. Baik. Kak Hang, 16.000. Kita kaya. Ambil 5.000 obat ibu. Sisanya, untuk beli baterai baru becak motor kita. Kak Hang. Ayah bangkrut Chin Degen. Dendam 5 tahun. Lin Si. Ini baru hari pertama. Kak Han, semua orang di internet bilang kita curang. Besok jam 3, Teluk Pasang surut. Aku akan menggali langsung untuk kalian lihat. Internet bilang ada raja kerang. Terlihat sangat mudah. Sebagian besar pasti hanya membual. Sebelah kiri, 10 langkah. Ya ampun, benar, hewan cerdas. Lebih panjang dari lenganku. Gali satu lagi. 30.000 orang menonton siaran saya. Namaku Qin Yuanhang. Cari hasil laut, carilah tangkapan yang tidak bisa didapat orang lain. Batsi ini lebih besar. 100.000 orang menontonmu. Kecelakaan. Membuktikan tidak curang. Bukan kecelakaan. Kau punya keahlian. Sebarkan agar tahu. Tapi hati-hati.
Arah angin berubah. Jin Degen di pasar. Sudah berpesan. Pantai yang kau gali. Wilayah kontraknya. Melaporkan atas pencurian. Omong kosong. Teluk karya publik. Siapapun, boleh. Aku tahu. Dia bersekutu grosir. Pasar takut membeli barangmu. Aku tidak takut. Saya beli ini. Harga tetap sama. Koki Xiang tidak takut menyinggungnya. Koki 20 tahun. Andalkan bahan makanan. Bukan hubungan. Pasar tidak mau. Adalah kesempatanku. Selidiki Koki Xiang. Bang, habisi dia. Orang Koki Hong Yun. Jangan habisi dia. Habisi sekitarnya. Pemuda itu viral. Semakin viral, semakin sakit jatuhnya. Kak Han berani melaporkan kita. Dia bukan melaporkan, dia sedang menjebak. Kak Hang, kemari lihat. Bohong sekali. Gali dengan tangan. Dia hanya model gambar, lalu menyebar rumor. Yinzi, besok kita cari tempat lain untuk mencari hasil laut. Pindah, bukan masalah tempat. Dia sedang menjatuhkan kita. Aku tahu. Harus pindah. Kakak bilang, pencari naga temukan jeruk. Besok ke Tanjung Elang, Karangparu Elang. Dasar penuh batu karang. 10 tahun kosong. Tempat sepi. Barulah ada tanggapan terbaik. Bang, unggahan diposting. Bagikan lewat 500. Lanjutkan. Cari akun bocorkan. Katakan ada parasit. Sertakan gambar. Cari gambar edit sedikit. Bang, membuat keributan. Bermasalah. Bermasalah. Anak ingusan. Tidak punya izin. Apa yang bisa dia? Terus sebarkan. Biar semua orang di pasar tahu. Pastikan di laut. Dia tidak akan bisa menjual satupun barang. Tempat terkutuk. Ada sesuatu. Ada sesuatu di bawah sana. Bukan jeruk. Lalu apa itu? Wah, di bawah batu karang ini. Di bawah batu, bagaimana kita bisa menggali berdua? Ini abalon liar besar. Bang Han, di bawah batu karang ini, sarang abalon. Cepat bergerak, air pasang lebih cepat. Waktu setengah jam, sudah 17. Ayo pergi, jalan tertutup air. Kita bisa terjebak di sini. Bang Han, jika terjadi sesuatu pada abalon ini, kita akan jadi santapan ikan. Kepala Koki Xiang, 17 abalon besar. Masih hidup. Seberapa besar? Syukuran telapak. Pola cangkang dalam. Abalon 10 tahun. Di mana? Segera ke sana. Bang Hang, kau tahu harga abalon liar sekarang? Tahun lalu satu kelompok, 8 ekor, terjual 120.000. Kenapa dia pergi? Bin, kita harus segera mengunci kesepakatan dengan Koki Xiang. Orang tua Sun adalah anak buah Chen Desong. Di mana barangnya? Chen kecil. Tahu harga abalon? Abin bilang, tahun lalu 8 ekor 120.000. Harga tahun lalu. Tahun ini abalon hampir punah. Di pasaran hasil budidaya. Kualitas begini. Minimal 25.000 per ekor. 17 ekor. Kubayar 400.000. Tapi aku punya satu syarat. Katakan saja, abalon ini pakai jamuan 3 hari lagi. Tamu termasuk kritikus ibu kota. Kau ikutlah denganku. Bang Hang. Ini sebuah kesempatan. Baik. Aku akan pergi. Benar. Orang tua Sun menelpon. Menanyakan lokasi tempat kau menggali abalon. Aku tidak memberitahu. Kalian harus hati-hati. Dia mengincarmu. Aku tahu. Dia temukan abalon karang elang. Syukuran telapak tangan. Setidaknya 17 ekor. Aku melihat jelas. Pesisir karang elang. 10 tahun kosong. Bagaimana bisa menemukan sesuatu? Aku pernah ke sana. Dasar air penuh karang. Kapal tak bisa masuk. Bang Gen, ada sesuatu yang bimbang. Katakan, setiap mencari hasil laut, dia menusuk lumpur. Jarum tembaga. Syukuran telapak tangan. Ditusukkan untuk menemukan lokasinya. Jarum tembaga?
Milik ayahku. Sebelum beliau meninggal, aku menggeledah rumahnya. Tidak menemukannya. Kupikir dibakar. Dia memberikan jarum pelacak naga itu pada bocah itu. Cari tahu jamuan pribadi yang dibicarakan orang tua Sun. Aku harus ke sana. Jarum naga itu seharusnya menjadi milikku. Bang Hang, celana kemeja di dalam. Aku menunggumu di seberang. Kepala Koki Xiang. Dari mana asal abalon ini? Ini bukan hasil budidaya. Abalon budidaya lembek, tidak kenyal seperti ini. Abalon liar besar, hidup setidaknya 12 tahun. Tuan Shen, Anda bisa merasakannya. Xiao Qin, kemarilah. Beginilah asal-usul abalon. Chen Yuehang, pencari hasil laut. Anak muda, abalonmu masih ada. Kali ini 17. Semua di sini. Jika ada lagi, hubungi aku. Tentukan sendiri harganya. Mantan Ketua Asosiasi Restoran Provinsi. Pesanannya cukup untuk membuatmu hidup makmur selamanya. Tuan ini. Ini jamuan pribadi, privat, menunjuk. Paman, lihat kemampuanmu. Bagaimana? Tidak mengundangku duduk. Paman, apa yang ingin kau lakukan? Aku bertanya, jarum tembaga di tubuhmu, milik kakekmu. Kakek Ping memberikannya padaku sebelum pergi. Diberikan di depanmu dan paman kedua. Kau lupa. Hari itu kau meliriknya. Mengatakan itu hanya sepotong besi tua. Lalu langsung berbalik pergi. Paman, kau datang hari ini bukan demi jarum itu. Melainkan karena aku mendapatkan barang yang tak bisa kau dapatkan. Masuk ruang jamuan terlarang. Tuan ini, jamuan masih berlangsung. Silakan Anda pergi. Baik, bagus sekali. Ayo pergi. Anak muda, pamanmu itu akan datang lagi. Kau siap? Sudah siap sejak lama. Chen Yuanhang, ku pastikan lagi. Setuju kami ikut meliput. Siaran 3 bagian. Ikuti proses pencarianmu. Setuju. Aku punya syarat. Batas rekaman. Aku tentukan. Deal. Pamanmu sebar rumor. Barangmu berparasit. Kenapa tak tanggapi langsung? Bicara percuma. Saya ingin mereka melihat sendiri. Hari ini Teluk Nansha. Air surut. Tampak jalan. Pasang ganas. Ikut tidak. Mau lihat tinggal. Yang tidak berani silakan geser. Kak Hang, tempat ini sunyi. Tiada burung. Bukan tidak ada burung. Bukannya kosong. Makhluknya besar. Makhluk lain semuanya kabur. Binzi. Lumpur sini beda. Diinjak tidak lengket. Ternyata memang keras. Kepiting bakau ini sudah menjadi siluman. Bawah ada lebih satu. Binzi, ambil keranjang 2. Kak Pang, kita bongkar sarang kepiting. Jam 4 sore, kami di Teluk Nansha. Chen Ayang telah menggali 2 kepiting bakau liar raksasa. Xiao Qin, kepiting bakau siaranmu asli. Teluk Nansha pasang setengah jam. Jalan terendam, tak bisa balik. Tak gali lagi. Pekerjaan selesai. Bukan lumpur, melainkan kertas minyak. Ini kayu gaharu. Jangan tarik paksa. Longgarkan dulu lumpur di sekitarnya. Para penonton, kami diduga menemukan kayu gaharu. Bawa pergi. Cari orang untuk identifikasi. Kak Hang, apakah ini kayu? Kenapa berat sekali? Ini bukan kayu biasa. Gaharu terkubur lumpur laut puluhan tahun. Warna dan kepadatannya luar biasa. Jika penonton mengerti gaharu, tolong beritahu kami benda apa ini. Binzi. Buang semua keranjang sisa. Bawa 4 benda ini, cukup. Ayo. Xiao Qin, ikut ke ibu kota provinsi. Aku tahu ahli identifikasi. Guruku, ahli identifikasi laut 50 tahun. Jika ini kayu Chen laut, maka kau hadapi nanti. Bukan sekadar paman besarmu lagi. Xiao Sang,
Tutup pintunya. Kayu Chen laut. Kelas kayu tenggelam, terkubur dasar laut 60 tahun. Tuan Yu, apakah ini berharga? 800.000 nilainya. Bisa beli 3 rumah. Kualitasmu lebih bagus. Tapi peti itu di provinsi. Sumber daya dilindungi. Harus tempuh prosedur resmi. Bisa dapat masalah besar. Saya tahu. Saya tidak akan menjualnya secara pribadi. Anak muda, dapat benda ini saat melaut. Kau tidak hanya mengandalkan keahlian. Saya tidak akan bertanya. Tapi ingatlah, jarum di tanganmu itu 10.000 kali lebih berharga dari kayu ini. Xiao Qin, prosedur resmi memang lambat, tapi ini satu-satunya jalan yang aman. Saya akan menempuh prosedur resmi. Guruku tidak pernah memuji. Hari ini dia memujimu 3 kali. Direktur Shang, saya tidak berniat menjual kayu Chen ini. Apa rencanamu? Tempuh prosedur resmi. Sumbangkan ke Museum Kelautan. Tapi saya ingin acara penyerahan, mengadakan konferensi pers. Kau ingin gunakan kayu ini, menghancurkan semua rumor, bukan sekadar rumor. Saya ingin Chen Degen tahu, jalan boikotku tidak bisa dilalui lagi. Chen Yonghang, saya terima pemberitahuan. Stasiun buat dokumenter untukmu. Ini draft rencananya. Reporter Lin, tolong rapikan dulu. Butuh konferensi pers. Ingin perlawanan terbuka. Tidak, saya ingin mereka melihat. Kak Hang, kali ini perbuatan Chen Degen sangat kejam. Bantu jadwalkan penyerahan. Kenal media ibu kota? Itu benar-benar kayu Chen laut. Keberuntungan apa yang didapatkan anak itu? Bukan karena keberuntungan. Itu karena Tan Longxian. Lalu sekarang bagaimana? Mau konferensi persumbangan, siaran langsung internet. Ayahku pernah bilang, Tan Longxian bisa menemukan bukan hanya abalon. Benda laut bisa dia temukan. Hubungi pasar antik Donghai. Beritahu mereka. Siapa ke acara Chen Yuanhang? Jangan harap barang perikanan Chen. Ini bukan masalah boikot. Dia sudah viral. Jutaan menonton siaran. Kita tidak bisa menutupi. Viral temukan barang langka. Bagaimana jika dia tidak bisa menemukannya? Saya sudah mengecek. Pita Teluk Dachau. Belum diselesaikan Biro Kelautan. Besok saya akan mengajukan izin budidaya sementara. Area itu jadi milikku. Jika dia berani datang lagi, panggil polisi menangkapnya. Kak, peta itu milik umum desa. Sudah puluhan tahun. Kenapa kalau puluhan tahun, aturan dibuat oleh manusia? Saya ingin membuat Qin Yuanhang tidak punya tempat berpijak. Area eksplorasi ini. Atas dasar apa ditutup? Berteriak apa? Ada dokumen atasan. Area eksplorasi ini sekarang milik perikanan Chen. Apa yang kau potret? Mana dokumennya? Dokumen apa? Kau bilang ada. Surat izin budidaya, surat izin wilayah laut, persetujuan pemerintah kota. Tunjukkan padaku. Dokumen pada Tuan Chen. Cari di kantornya. Itu artinya tidak ada. Ayo. Kak Hang, kita pergi begitu saja. Tidak, jangan pergi. Ke kantor pemerintah kota. Peta eksplorasi Teluk Dachau itu. Puluhan tahun area publik. Siapa yang memberi hak pada Chen Degen untuk menutupnya? Xiao Qin, soal ini saya tahu. Chen Degen ajukan budidaya. Masa tinjauan 15 hari. Sebelum hasil keluar, boleh mengurus duluan. Maksud pengurusan duluan, menutup area publik dengan pagar besi. Ini, tindakannya memang agak berlebihan. Tapi prosedur tidak ada celah. Bagaimana Karang Yinsui? Bagaimana Nan Shafan? Dia mengajukan? Tidak. Dia hanya mengajukan Teluk Dachau. Terima kasih. Kak Hang, Teluk Dachau dikuasai. Kita baru menggali sarang kuning 2 kali. Kakak pernah bilang, jarum naga cari terbaik. Barang terbaik bukan di satu dataran lumpur. Berikan padanya. Kita punya tempat yang lebih baik. Kepiting hijau Nan Shafan. Saya menonton. 35.000 orang melihat. Pujian berlebihan, Shen. Ini Lao Zheng, Kepala Museum Kelautan Provinsi.
Kotak kayu lautmu. Dia ingin bicara. Diverifikasi Lao Yu. Kotak kayu laut. Terkubur 60 tahun. Tiada di museum. Direktur Zhang, sumbang ke museum. Pada acara sumbangan, saya ingin konferensi. Konferensi pers. Untuk apa? Butuh tempat umum. Agar hindari rumor. Boleh. Museum bisa bekerja sama denganmu. Tapi satu pertanyaan. Bagaimana kamu temukan kotak kayu laut itu? Keberuntungan. Bagus. Keberuntungan. Kalau begitu konferensi pers 3 hari lagi. Lobi lantai 1 museum. Tuan Qin Yuanhang menyumbang kotak berharga secara sukarela ke Museum Kelautan Provinsi. Tuan Chen, netizen bilang Anda memasukkan pencarian, bilang huruf dibeli, abalan diatur, kotak kayu laut, tidak tahu dari mana. Apa tanggapan Anda? Tuan Yu, bisa ulangi kesimpulan verifikasinya. Kotak kayu laut, kelas rendam, terendam alami di Lakonak 60 tahun, saya Lao Yu sudah 50 tahun verifikasi, kotak yang ditangani tidak 1000 ya 800, ini salah satu yang terbaik yang saya lihat. Ini surat izin tangkap sah dari Dinas Kelautan Provinsi, ada nomornya, silakan dicek. Saya punya dokumen. Apakah semua ingin melihat? Bukti arsip budidaya Teluk Dachau. Ada cek resmi. Tanya keponakan baik. Timbangan Anda, abalan Anda, apakah digali dari Teluk Dachau? Ya, dengarkan. Dia mengakuinya. Area arsip saya. Dia mencurinya. Semua milik saya. Omong kosong. Saat menggali, belum ajukan arsip. Lalu kenapa? Masa tinjauan. Pengurusan awal area. Bukti arsip didapat. Barang sebelumnya. Bisa saya telusuri dan tuntut. Paman. Kamu bilang milikmu. Kalau begitu saya tanya. Di posisi mana pastinya digali? Di bawah karang mana abalonnya? Di kedalaman lumpur mana kotak kayu lautnya? Kamu tidak tahu. Hanya segel lumpur. Tapi kamu tidak bisa segel tempat yang saya tahu. Paman. Senang segel lumpur. Itu saya gali. Teluk Dachau adalah tempat pertama yang kita segel. Dia masih punya karang Ying Shui dan An Shafan. Dia bilang saya, anak itu tidak sedang sok kuat. Tahu segel Dachau. Dia sudah gali barang terbaik lebih dulu. Segel Ying Shui An Shafan. Tidak bisa disel. Bukan dataran lumpur. Prosedurnya berbeda. Orang kemarin dihubungi, sudah dihubungi. Harganya tak jelas. Pekerjaan kotor tambah bayar. Sudah ditransfer ke kamu. Katakan padanya, jangan urus orang, urus dataran lumpur. Kak, maksudmu pantai berbatu karang Ying Shui. Tuangkan oli mesin bekas ke sana. Biarkan dia menggali. Yang digali semuanya barang mati berbau solar. Mengirimkan sebuah pesan. Kok Qixiang, tunggu sebentar saya akan hubungi Anda kembali. Katanya ada yang mau mengacaukan karang Ying Shui malam ini. Reporter Lin, yakin di Tanjung Elang? Yakin, saya dekat sana. Tong Besi Divan. Saya mencium bau solar. Bagaimana denganmu, Han? Ben, lapor polisi. Hubungi Ko Qixiang, suruh dia hubungi tim penegak hukum perikanan kota. Pergilah sekarang, sebelum polisi sampai. Saya harus menahan Tong-Tong itu. Pintu Tanjung Elang. Ada orang yang akan membuang oli bekas. Lokasinya sudah saya kirim. Masuklah ke dalam. Laporannya begitu. Cari kubangan air. Tuangkan seluruh tong ke sana. Besok saat air surut, seluruh pantai ini akan hancur. Letakkan. Siapa kamu? Jangan ikut campur. Chen Yuanhang. Pantai tempat kerang. Sebelum kalian membuang solar itu, apakah tidak ada yang memberitahu siapa saya? Kami tahu siapa kamu. Chen Degen yang bilang. Dia mau menghajarmu.
Uang ini untuk biaya pengobatanmu. Jika tahu diri, pergilah. Bang Hang, polisi tiba dalam 5 menit. Kamu lapor polisi, rekam semuanya. Kata-kata kamu tadi, Chen Degen bilang, dia ingin menghajarmu. Sudah terekam. Tunggulah. Urusan ini belum selesai. Keterangan dicatat. Salah satunya mengaku, disuruh Bao Donghai. Ba terima uang Chen Degen, disewa buang oli, merusak pantai. Bagaimana Chen Degen? Sudah dipanggil. Sampai Pantai Fajar. Kerja bagus, anak muda. Rekamanmu penting. Kalimat dalam rekaman, Chen Degen bilang, dia mau menghajarmu. Kesaksian langsung. Kasus ini sudah jelas. Bagaimana hasilnya? Bang Hang. Chen Degen tiba di pantai saat fajar. Akhirnya, bajingan itu tak bisa lari. Bin. Ini baru permulaan. Di belakangnya ada Bao. Di belakang Bao adalah kekuatan pelabuhan kota Donghai. Tanjung Elang aman. Ayo, mumpung air surut, kita pergi mencari kerang. Bang Han, kenapa lemas? Bukankah dua orang itu gagal membuang oli semalam? Ini salah. Tong minyak itu tidak jadi dibuang semalam. Bukan masalah semalam. Maksudnya, kualitas air Tanjung Elang sudah bermasalah. Bukan solar, melainkan hal lain. Dimulai sebelum orang Chen Degen datang. Lalu, apakah barang ini masih bisa dijual? Chen. Kepala Koki Xiang. Butuh nomor stasiun air. Ada yang tidak beres di Tanjung Elang. Segera saya kirimkan. Kadar amonia 3 kali lipat lebih tinggi. Tuan Chen, analisis benar. Kadar amonia di pantai ini 3 kali lipat batas normal. Apa penyebabnya? Saluran terhubung pabrik makanan 3 km. Dugaan sementara, limbah organik merembes. Milik siapa pabrik itu? Direktur yang terdaftar bernama Wang Bao. Orang pelabuhan Donghai. Pabrik milik Bao. Sudah saya rekam. Sampel air, selokan tersembunyi. Informasi direktur semua sudah terekam. Kualitas air Tanjung Elang tercemar oleh pabrik milik Bao. Ikan macan pantai bermasalah. Sudah bermasalah. Ikan macan ini tidak bisa disajikan. Merusak reputasi. Saya bicara jujur. Ikan Tanjung Elang. Saya batalkan. Batalkan. Chin, pesanan ini. Tahu harganya? Tahu. Sekitar 600.000. Tak mau demi 600.000. Merusak reputasi. Hancurkan milikku. Barang bermasalah tetap bermasalah. Lebih baik bayar penalti. Anak muda. Paham ucapanmu. Berguna dari pemasaran. Xiao Sang, kerugian amalan pesananmu akan kutanggung. Penalti ditiadakan. Jawab satu pertanyaan. Tanjung Yingzui dibayar. Apa langkahmu selanjutnya? Kakek Chen. Kakek memberitahuku. Tempat jarum penjelajah naga bisa digunakan ada lebih dari 3. Kak Han, mencari 2 hari. Apakah kakek menulis tempat lain? Binzi, apakah kamu tahu alur naga hitam? Apakah kamu tahu alur naga hitam? Alur pasang hitam. Tetua menyebut alur naga hitam. Kak Hang, jangan dikunjungi. Ayah ke sana saat kecil. Air pasang tidak normal. Air surut muncul garis hitam. Kapal tak bisa keluar. Tahun-tahun 1962 kapal hilang. Kakek pernah ke sana. Kakek pernah ke sana. Itu Paman Jiu.
Nelayan tertua di desa. Paman Jiu, aku ingin menanyakan tentang suatu tempat. Alur naga hitam. Bagaimana Anda tahu? Jarum di tanganmu itu adalah milik kakekmu. Kakekmu dulu membawa jarum itu pergi ke alur naga hitam. Ketika dia kembali, kapal penuh barang. 3 tahun tidak melaut pun tidak akan habis. Dia berkata padaku, barang di Jurang Hilong tidak untuk satu orang, melainkan untuk seluruh desa. Apa maksudnya? Dia tidak menjelaskannya dengan jelas. Paman rebut harta. Kakek tak pernah pergi lagi. Pintu alur naga hitam di bawah laut. Hanya saat surut 1 bulan 8 Imlek, alur itu akan terlihat. Tanggal 18 bulan 8 tahun ini. 5 hari lagi. Cheng Yuanhang. Kamu harus lihat, pola jarum bukan hiasan. Teks navigasi laut dinasti Ming, mirip 3 benda perunggu nasional. Barang antik tingkat 2. Kak Hang, kantongmu barang antik. Kapan makalah terbit? 3 tahun lalu, penulis Profesor Shou. Berikan aku informasi kontak Profesor Shou. Sebelum ke alur naga hitam, saat ini aku harus mencari tahu apa benda ini sebenarnya. Kamu selebgram pencari laut. Profesor Shou, aku tidak datang untuk tampil di acara. Aku minta lihat ini. Benda apa ini? Kakek bilang jarum penjelajah naga. Bisa mencari makhluk hidup di dasar air. Nama asli benda ini adalah jarum penyimpan laut. Alat navigasi Yonglaming. Ini menggunakan paduan tembaga khusus, bereaksi medan elektromagnetik dasar laut. Bukan benda dewa. Bukan benda dewa. Tapi lebih langka dari mitos. Simbol ini adalah cap resmi Shiboshi dinasti Ming. Dengan kata lain, ini adalah perlengkapan armada survei resmi pada masa itu. Di Museum Nasional, tidak ada satupun yang utuh. Milikmu ini, satu-satunya yang masih berfungsi. Barang tingkat ini, sebaiknya didaftarkan perlindungan. Rencana selanjutnya, 5 hari lagi, alur naga hitam surut besar. Tulisan kakak ke sana. Aku tahu, benda bukan untuk satu orang. Alur naga hitam, informasi perairan sedikit, pasang surut abnormal. Jangan jadi jalan kaya, ada temuan abnormal. Segera hubungi aku. Jangan ambil keuntungan. Jangan merusak ekosistem. Baik, gunakan prosedur resmi. Air di alur naga hitam akan surut ke titik terendah. Waktu hanya 1 jam. Kak Hang, saya ikut. Kemanapun kita pergi. Dayung ini milik kakekmu dulu. Air surut 3 dipa. Peta harta muncul. Jalan 200 langkah tenggara. Lihat lingkaran batu. Masuk ke dalam. Katakan saja, apa air hitam itu? Kakekmu berkata, itu tempat naga tidur. Kantor setuju, siaran langsung ini bisa dilihat seluruh provinsi. Sinyal menggunakan satelit. Naik motor roda 3, berangkat. Berapa orang yang menonton siaran, Han? Hang, aman 9 salah. Bukan karena sinyal, tapi arahnya salah. Hang, lihat ke sana.
Ada sesuatu di bawah itu. Airnya hangat. Apa ini? Catatan kakek pernah menyebutnya. Kerang mutiara naga tumbuh di celah pemandian air panas laut. Bin, ada di celah. Beraksi. Hang, air ini benar-benar panas. Hang, masih ada banyak lagi. Cukup, jangan serakah. Lewat rute Paman 9. Jangan lewati permukaan air hitam. Hang, air pasang datang. Gundukan pasir hitam itu akan segera tenggelam. Jalan, kembali lewat tadi. Jangan lewati permukaan air hitam. Jaga kestabilan gambar. Jangan biarkan komentar menutupi punggung. Hang, mereka membawa senjata. Chen Yuhang, dengar-dengar kamu dapat barang bagus. Membawa tombak untuk mencari kerang. Paman Bao, peralatanmu kurang profesional. Chen Yuanhang, dengar-dengar kamu dapat barang bagus. Untung masih stabil. Kerang mutiara naga. Aku tahu kau sudah mengambilnya. 20 tahun aku di laut ini. Kerang mutiara naga pahit hitam. Kakekmu tahu. Aku tahu. Tanpa jarum pencari naga. Tak temukan lokasi. Kau menemukannya. Coba kau bergerak sedikit. Paman Bao, kau salah paham. Sekarang bukan kita berdua yang saling berhadapan. 520.000 orang menonton. Saluran berita TV Dongai sedang siaran langsung satelit. Tuan Wang Bao, gambar Anda sudah disiarkan langsung ke seluruh penonton provinsi. Inginkan kerang mutiara naga? Ini untukmu. Katakan di depan 520.000 orang. Jelaskan asal kerang mutiara naga. Kau licik. Aku terang-terangan. Laporan kualitas air resmi. Kerang punya catatan asal. Limbah pabrik tungku paru alang. Hitung di depan penonton provinsi. Paman Bao, jangan siaran langsung. Chen Yuanhang, siaran lindungi sementara. Paman Bao, katakan pada Chen Degen. Dia segel peta. Peta sudah kosong. Dia hancurkan peta. Aku punya laporan pengujian. Dia pinjam tanganmu menjatuhkanku. Kamu sia-sia. Tadi itu, provinsi melihatnya. Cari koki siang, ini adalah obat terbaik yang pernah kucicipi seumur hidup. Kerang bulan maka 30 tahun lalu. Kesegaran kerang mutiara naga, 30% lebih baik dari yang itu. Ini bukan kerang biasa. Kerang mutiara naga, kerang mutiara giok hitam. Kerabat purba kerang mutiara. Catatan koleksi terakhir. Tahun-tahun 1957. 3 takar kerang mutiara naga. 70 tahun terakhir di negara ini. Satu-satunya catatan koleksi spesimen hidup. Kelompok kerang mutiara naga. Apa rencanamu? Adakan jamuan lagi? Bukan jamuan pribadi. Jamuan terbuka. Undang media provinsi. Undang yang menolakku. Undang Qin Degen. Pajang laporan pengujian. Pajang koleksi spesimen hidup. Semua penyebar fitnah. Masuk ke pintu itu. Kak, apakah kamu menonton siaran langsungnya? Sudah lihat. Provinsi rilis pengumuman resmi. Pabrik Wang Bao diselidiki. Laporan uji air dari Chen Yuanhang adalah bukti utamanya. Kak, Chef Xiang sebarkan kabar. Chen Yuanhang uji rasa terbuka 3 hari lagi. Dia undang kita. Aku tidak pergi. Dia undang media provinsi. Jika tidak pergi, sulit bertahan di industri. Dia kuras tantu. Suruh Bao ambil minyak. Dapat laporan pengujian. Suruh Bao cegat. Permalukan Bao siaran langsung. Aku akan pergi. Lihat mata kepala sendiri. Selokan naga hitam. Apa sebenarnya yang berhasil diangkat? Semuanya. Sebelum uji rasa, aku akan menunjukkan 2 dokumen terlebih dahulu. Kerang mutiara Moxie, kerang mutiara naga. Hampir 70 tahun terakhir, catatan pengambilan hidup nasional. Orang yang mengambil Chen Haohang. Area laut pengambilan, area publik cari kerang.
Uji kualitas air pantai Karangparu Alang. Kadar amonia 3 kali lipat. Sumber pencemaran. Pabrik makanan Wangbao. Laporan ini sudah kuserahkan ke Dinas Perikanan. Perusahaan itu diselidiki. Paman. Cicipi. Kau tak pernah terima barangku. 1 piring hari ini. Gratis. Semuanya. Hari ini, aku Chen Yuhang mendirikan koperasi perikanan Desa Donghai, membagikan rute selokan naga hitam dan Karangparu Alang. Anak muda, kau lebih baik daripada pamanmu. Keakahan, pemandangan tadi, wajah paman Degen langsung kaku sekali. Binsi, koperasi baru dimulai. Kau secara terbuka mengumumkan pendirian koperasi, sama saja merebut wilayahnya. Bukan merebut, tapi mengganti. Penekanan harga dan blokade. Bisnis lewat rumor. Pasti hancur. Lalu bagaimana agar warga desa percaya? Usai uji rasa, 6 panggilan masuk. Restoran ibu kota provinsi. Ingin kontrak jangka panjang. Apakah kamu akan menandatangani surat niat ini? Koperasi belum daftar. Tak bisa tanda tangan. Tunggu koperasi daftar. Tanda tangan atas nama koperasi. Untung Kerang Mutiara. Separuh modal koperasi. Separuh untuk anggota pertama. Kak Hang. Anggota pertama saja masih belum ada. Besok akan ada. Besok aku akan pergi ke desa untuk mengadakan rapat sosialisasi. Rapat hari ini, Chen Yuanhang ingin mendiskusikan sesuatu dengan kalian semua. Yuanhang, silakan maju untuk berbicara. Paman dan Bibi, tahun lalu Chen Degen memecatku. Semua sudah lihat. Dulu, saya melaut. Semua sudah lihat. Bukan untuk pamer. Ada pekerjaan bersama. Yuanhang, jujur saja. Pamanmu melarang ikut. Jangan harap pakai saluran pakan. Kami ikut kau. Makan angin utara. Pakan Chen Degen 2,5 yuan jin. Kerang hidup 30 yuan jin. Abalon 120 kati. Semua tahu. Kerang mutiara tangkapanku. 1 ekor. Mutiara terjual minus 5.000. Daging belum hitung. Koperasi ambil 20% manajemen. 80% sisanya. Milik kalian. Yuanhang, jarum naga hitam pusaka kakakmu. Rela memberikannya kepada kami. Sebelum pergi, kakakku berpesan. Benda ini untuk desa. Melainkan untuk seluruh desa. Aku ke Jurang Helong, Iba, dan ingin bergabung. Yuanhang. Aku ikut. Besok menyuruh Chef Shang mengirim orang ke desa untuk mengambil pasokan pertama. Kak, cepatlah lihat. Keranjang tua Sun, milik Sun kedua. Bahkan si tua Paman Jiu juga datang mengantar barang. Kak, markas kita. Kemarin 3 pembudidaya mengajukan permohonan pembatalan kontrak. Kak, bagaimana kalau kita juga bekerja sama? Sudah terlambat. Chen Yuanhang mengandalkan apa merebut nelayan? Jarum pencari naga, kerang mutiara naga. Dia mengandalkan koperasi. Nelayan jual 30, aku jual 80. Nelayan jual ke Chen Yuanhang. Dihargai 160, selisih 10 kali. Dia mencari hasil laut. Dia sedang menulis ulang aturan main industri ini. Pat Xiang, bagaimana? Hasil penentuan kotak laut sudah keluar. Kualitas air aman. Xiao Qin, kabar baik. Hasil kotak laut disetujui. Warisan budaya menyetujui. Warisan budaya tingkat 3. Museum Kelautan Provinsi. Zona sumbangan pencari laut. Kak Han, koperasi diliput media. Data kualitas air Yingzui Jiao. Survei kualitas air pesisir. Desa Donghai lokasi pertama. Ekspresimu lebih bahagia dari Kerang Mutiara. Yang senang bukan berita. Bisa membayar utang desa. Ayahku meninggal karena paman. Warga desa biayai pemakaman. Ibu dirawat di rumah sakit. Paman 9 kirim ikan. Kebaikan ku ingat. Jadikan kalimat ini sebagai penutup video. Kakekmu memberikan jarum pencari naga padamu itu benar. Seumur hidup aku tidak mau kalah. Hari ini aku mengakuinya. Kakekmu berkata begitu. Sekali pergi ke jurang naga hitam, tidak pernah kembali lagi. Dia bilang, sesuatu di lautan. Bukan untuk satu orang. Aku berutang padamu. Kamu memang cucu kakekmu.
Keluarga Sun kedua. Total penjualan kerang 12.000 kati, 300 abalam, 47 kepiting bakau, pendapatan 630.000. Dulu kerja di Chengdegen, hanya 520.000. Setelah dibagi, hanya 20.000. Kamu bisa dapat 80.000. Silakan ketua koperasi. Chen Yuanhan bicara. Pembagian hasil hari ini, bukan supaya kalian bertepuk tangan untukku. 80% keuntungan, bagikan ke anggota, bukan karena dermawan. Uang ini memang hak kalian semua, menemukan lokasi bagus, membuka saluran penjualan. Ada yang bilang, menjatuhkan Chengdegen, lalu memuji. Aku tidak merasa, salah Chengdegen bukan serakah, tapi berpikiran sempit. Dia pikir menguasai saluran, bisa memonopoli laut. Dia salah, laut begitu luas, lokasi begitu panjang. Kita harus bersama. Tahun depan koperasi akan mendiri, kita tanam sendiri, kita olah jual sendiri. Bagus. Yuanhan, bukan mengikuti aku, tapi mengikuti koperasi. Sering rekam Paman 9, pencari laut bukan cuma aku, tapi seluruh desa. Hang, mau kemana? Melihat jurang naga hitam. Hari ini air surut. Hang, cari kerang mutiara lagi. Kemarin belum terjual habis. Tidak cari kerang. Melihat celah batu pusaran. Sebenarnya isinya apa? Kerang mutiara naga masih di bawah. Tapi reaksinya lebih lemah dari sebelumnya. Tidak benar. Mutiara bawah pusaran. Detektor bereaksi kuat. Isinya berubah. Sesuatu tumbuh di sana, lebih besar dari kerang mutiara. Kakek pernah berkata, dasar jurang sumber air panas, kerang tumbuh di celah. Tapi selain kerang, ada hal lain tumbuh. Apa itu? Karang. Jenis laut dalam. Jangan andalkan waduk, siapkan alat selam. Mau menyelam ke pusaran? Perikanan Shenlan. Nama besar produk. Pabrik rantai dingin di sini. Kolam asli dipertahankan. Anggota koperasi terus gunakan. Bengkel dari gudang. Pasang alat pendingin. Sejauh apa yang ingin Anda capai? Koperasi tangkap ikan hulu. Shenlan olah dan jual. Merek makanan laut Donghai. Kirim ke semua restoran elit. Apakah Anda tahu apa artinya ini? Lawan grosir tradisional. Di dermaga kota Donghai. Saya tahu. 3 hal tak dimiliki. Pasokan stabil. Makanan laut tingkat atas. Dukungan Profesor Zhou. Kontrak pertama Shenlan. Ditandatangani restoran Hongyun. Bukan hanya Hongyun. Shenlan tanpa pasar grosir. Langsung ke konsumen. Anda sedang menghancurkan seluruh industri ini. Letakkan pekerjaan hari ini. Karena langkah berikutnya berbeda dari sebelumnya. Kondisi Teluk Dachau. Kualitas pulih. Catatan budidaya dibatalkan. Teluk Dachau area publik. Musim semi depan. Area dibuka kembali. Karang Yingzhu dimurnikan. Amonia nitrogen normal. Bibit abalon dilepaskan. Abon kualitas lebih baik. Kendalikan polusi hulu. KAK Hang, pembuangan Nansha. Pantai Nansha terbatas. Mulai bulan depan. Dibuka 2 kali setahun. Maksimal 2 minggu. Yuanhan, batasi cari makanan laut. Batasi agar laut beri kita barang. Jika tak tinggalkan bibit, tahun depan tak ada hasil. Dia katakan benar. Floater kuning punah tahun 60-an. Sudah diisi ulang. Ngarai Hilong. Hanya saya yang berani masuk. Tempat itu punya mutiara naga. Tunggu saya pahami situasi. Baru putuskan eksplorasi. Sebelum itu, Ngarai Hilong tutup umum. Takut bahaya pergi sendiri. Butuh satu teman. Bukan mencari makanan, tapi menyelam. Kahang, saya daftar. Kamu dilarang pergi. Operasi perusahaan butuh kamu. Hubungi pelatih klub selam. Minggu depan datang. Direktur Chen, konfirmasi lagi. Punya pengalaman menyelam. Pernah latihan militer. Tapi tak pakai tabung. Hari ini jangan terlalu dalam. Jika ada mata air, kedalaman mungkin 20 meter. Untuk pertama kali disarankan, tidak lebih dari 10 meter. Tetap ikuti saya. Perhatikan pengukur tekanan. Jika tidak nyaman, segera lakukan gestur naik. Baik. Baik. Ada sesuatu di sini. Direktur Chen,
Tahu apa yang ditemukan? Bukan karang biasa. Itu karang permata dalam. Saya berpengalaman selam, hanya melihatnya di dokumen. Lihatlah, hutan karang luas. Jika semua dewasa, nilainya tidak terhitung. Jangan terburu-buru. Pertumbuhan karang lambat. Tumbuh milimeter setahun. Karang besar berusia ratusan tahun. Sentuh satu rusak semua. Pelatih Fang, terima kasih hari ini. Rahasiakan lokasi ini. Tenang saja, etika profesional saya. Penemuan tingkat ini pasti ketahuan. Lindungi tempat ini. Saya akan mencari cara. Sebelum ada cara, hanya 3 orang tahu. Anda, saya, dan Abin. Simpan baik-baik. Jangan disebarkan. Laut ini tidak bisa sekadar hitungan.